Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat segenap pimpinan Tunas Harta Mandiri Syariah, Bapak Ibu, keluarga besar tamu syariah yang dirahmati Allah. Patut kita bersyukur kehadirat Allah di tengah-tengah kesibukan kita. Allah masih memberikan taufik hidayah kepada kita. Waktu yang walaupun beberapa saat ini kita gunakan bersama-sama untuk bertafakur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang akan kita ikuti bersama pada sore hari ini berkaitan dengan Allah menurunkan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Sehingga harapan kita semakin hari kita akan semakin dapat memperbaiki. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi siang pada saat khutbah Jumat saya menyampaikan tentang kandungan yang ada pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya hanya ingin melanjutkan sedikit ayat tentang Isra Mi'raj ini berbeda dengan ayat yang lain. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya akan mengawali asbabun nuzul ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat perintah dari Allah, beliau diutus menjadi Rasul yang harus berdakwah untuk masyarakat luas. Ketika dalam perjalanan 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau begitu susah karena orang yang selalu mendukung perjuangannya, orang yang selalu rela mengorbankan segala yang ada untuk perjuangan Rasulullah, rupanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah. Belum genap 1 bulan, paman beliau yang selalu membekengi dalam dakwahnya dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Abu Thalib, paman. Sampai tahun 10 setelah kenabian itu disebut Amul Huzni, tahun-tahun kesusahan buat Rasulullah. Betapa susahnya orang yang membela, dua-duanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata di balik itu Bapak Ibu, Allah punya skenario lain. Rasulullah dihibur dengan diperjalankan malamnya melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata ini
diambil sebagai satu ibarat. Orang yang mau sukses itu terkadang terlebih dahulu harus terseok-seok. Imam Syafi'i itu aneh. Imam Syafi'i kalau kena musibah bukannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi Imam Syafi'i kalau kena musibah malah mengucapnya alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Imam Syafi'i rupanya melihat rumusan ini. Rasulullah begitu ditinggal istri tercintanya, ditinggal pamannya, rupanya oleh Allah diberikan kegembiraan, di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Makanya insya Allah beberapa kesempatan yang lalu ketika saya khutbah, saya menyampaikan kandungan ayat alam nasyrah laka sadrak. Pada ayat itu ada kalimat fa inna ma'al usri yusra. Sampai diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra. Kalau dalam tata bahasa, kesulitan ini satu, tapi Allah akan membuka kemudahan itu 2 kali lipat. Makanya Imam Syafi'i kalau begitu dapat musibah, alhamdulillah, ini setelah ini saya akan dapat yang lebih. Demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam ketika belum menjadi raja, dia harus berberat hati masuk penjara selama 7 tahun. Digunakan itu ternyata Allah memberikan skenario lain, beliau diangkat menjadi seorang raja. Hamka ketika harus melawan penguasa dan dia dijatuhi hukuman harus masuk penjara. Kata Hamka, kalau saya mikir ini saya bisa stres. Sudahlah, saya nikmati ada di balik jeruji. Ternyata begitu beliau masuk, yang dia pegang Al-Quran, baru dapat berapa bulan dia sudah menghatamkan Quran sekian kali. Bahkan selama di penjara ternyata beliau bisa menulis tafsir Al-Azhar. Ini bagian dari keistimewaan. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, rupanya asbabun nuzul ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita mendapat musibah, ketika kita perjalanannya kok ada kurang enak, langsung saja husnudzan kepada Allah. Oh, setelah ini saya pasti akan diberikan kegembiraan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Begitu Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah terasa berat. Jadi di khutbah saya sampaikan, yang kita maklumi dalam perjalanan itu Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini, bukan hanya 5, di awalnya 50 kali. Saya kok tidak bisa bayangkan, Pak. Ini andaikan dulu kok Rasulullah kok tidak dapat provokator diprovokasi sama Nabi Musa. Begitu turun itu ditanya sama Nabi Musa. Nabi Musa itu memang orangnya ngoan. Jadi Nabi Musa itu pertama ketika ketemu dengan Rasulullah, Nabi Musa itu sempat menangis. Menangis ditanya kenapa menangis. Orang ini loh, usianya jauh lebih tua saya, duluan saya, tapi besok ketika masuk surga kok duluan. Bukan hanya itu, Nabi Musa itu sampai rela, andaikan saya diperkenalkan kepingin jadi umat Muhammad. Saking istimewanya umat Rasulullah SAW. Begitu turun ditanya, apa Muhammad yang diperintahkan Allah kepadamu? Dijawab oleh Rasulullah, saya diperintahkan untuk melaksanakan sholat ibadah dalam sehari semalam 50 kali. Rasulullah jadi akhirnya diprovokasi sama, aduh gak kuat umatnya sampean. Kok saya terus gak kuat, umat saya yang besar-besar saja gak kuat apalagi. Makanya Bapak Ibu kok untung jadi 5 kalau 50, saya tidak bisa bayangkan kira-kira ibu-ibu gak iso buang gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu selesai, bos kita mau sholat, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isik dandan urung berangkat, Allahu Akbar kira-kira. Gak sido kira-kira. Ini satu hikmahnya perjalanan itu. Rupanya ada satu hal
yang dapat kita ambil satu hikmah. Yang pertama, ternyata orang sukses itu orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Artinya orang itu ketika 5 waktu ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam perjalanan hidupnya ini akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami sampaikan apresiasi yang luar biasa pada kantor kita ini. Alhamdulillah, waktu-waktu sholat seperti ini kita dapat gunakan dengan baik. Kemudian dalam perjalanan Rasulullah ada yang aneh. Di saat Rasulullah belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya kalau menurut urutannya, Rasulullah ini di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ringkes, setelah perjalanan itu, ketika Rasulullah mau sampai ke Sidratil Muntaha, Rasulullah ini melihat ada sekelompok gerombolan orang ada di situ. Akhirnya waktu itu Rasulullah itu angan-angan, orang ini kok hebat ada di tempat ini mesti orang istimewa. Dia sudah mulai meruntut dari lantai 1, 2, 3 sampai 7. Begitu mau Sidratil Muntaha itu melihat asal segerombolan orang. Di dekat malaikat Jibril ini Rasulullah akhirnya tanya, "Man ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril?" Awil malak, awil anbiya, mereka itu apakah para nabi atau para malaikat? Karena malaikat Jibril sendiri begitu sudah naik Sidratil Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak bisa, hanya Allah. Nah, kok malaikat Jibril jawab itu, wahai Muhammad, min ummatik, itu adalah bagian dari umat. Rasulullah kaget. Ternyata umat saya ada yang dimuliakan oleh Allah dalam kedudukan seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk golongan. Siapa mereka itu? Ternyata yang pertama, alladzina lisanuhu radban bidzikrillah. Orang yang lesannya itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya lesan itu ya basah. Itu sampai ditambah kata-kata radban. Radban itu maknanya basah. Kok lesan kok basah, ya lesan itu mesti basah. Ini saking hebatnya orang yang selalu zikir kepada Allah. Orang itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah jika kita ini termasuk orang yang ahli zikir. Sampai-sampai orang yang senang zikir, saking senangnya zikir, lali tidak minta kepada Allah. Lali, tidak sempat minta, saking senangnya zikir. Kata Rasulullah, Allah akan memberikan apa yang dia hajati melebihi apa yang dia inginkan. Ini pentingnya. Dulu pernah ada satu kisah, Imam Ahmad bin Hanbal. Satu saat yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak tahu, beliau ini kok tumon-tumon kepingin berjalan. Ibaratnya kalau saya orang gede, saya kok kepingin ke Nganjuk. Kadang-kadang kita kan suka gitu Pak. Ya Allah, nyampe ya aku kok bisa kepingin yang malam, aku kok kepingin ke sana. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini berjalan sudah sesuai dengan keinginan hati.
jalan. Nggak ngerti tujuannya itu ya nggak jelas. Pokoknya saya kepingin ke sana, akhirnya jalan. Begitu sampai dia dalam perjalanan, ternyata sampai waktu malam hari. Akhirnya beliau singgah di masjid, dia ikut jamaah di masjid. Maghrib selesai, beliau zikir wiridan sampai isya selesai. Giliran isya selesai, Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu mau kemana itu, tidak tahu. Pokoknya saya jalan. Karena ini sudah malam, saya tak singgah di masjid, saya tak istirahat di masjid. Nah, ada kejadian yang lucu. Habis sholat isya selesai, beliau zikir selesai, masjid itu mau ditutup. Akhirnya beliau mundur di belakang, kemudian ya mungkin kalau ibarat kita agak layah-layah. Lu takmir itu disentak sama takmir. Pak, masjid itu ditutup orang itu, betul-betul Pak, coba betul. Nggak ngerti kalau yang datang itu Imam Ahmad bin Hanbal. Keluar gitu. Karena masjid itu ditutup, diserambi. Dia gelar sajadah lagi sambil tidur. Lu wong digadani ngojok turu nyangkene malah nyangkene, malah pindah. Akhirnya terpaksa Imam Ahmad bin Hanbal sempat dijongkrokkan. Wis jojok nangkene metu-metu. Takmirnya ini. Lah rupanya di sebelah sana ada orang yang melihat. Di sebelah yang masjid itu di dekat dengan masjid ini ada orang penjual roti. Orang penjual roti melihat, oh ini kayaknya bukan orang sini. Dia kok mau istirahat sampai diusir oleh takmir masjid seperti itu. Langsung akhirnya dia samperin, Bapak bukan orang sini, betul Pak. Kalau Bapak berkenan kepingin istirahat, silahkan di kios saya, tapi ya sempit, barangkali ya sekedar untuk istirahat, monggo. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal manut istirahat, orang ini tetap buat roti. Ternyata ketika ngaduk roti ini diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lesannya ini tidak berhenti. Ya kayak orang dikilan. Terus akhirnya di sela-sela dia mengerjakan seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal tanya, Bapak, saya kok memperhatikan Bapak sejak awal tadi. Bapak tidak pernah bercerita, tidak pernah membuat waktu luang ini untuk ngomong, untuk tanya. Bapak kok dari tadi pikir terus kepada Allah. Sudah berapa tahun Pak Bapak buka kios ini? Alhamdulillah sudah 30 tahun. Pertanyaan yang kedua ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lantas selama 30 tahun itu yang Bapak rasakan apa Pak dengan zikir itu? Orang ini jawab, Alhamdulillah seluruh hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya hajat apapun semuanya dikabulkan oleh Allah. Hanya hari ini yang belum terlaksana hanya satu. Ditanya, lo emangnya apa Pak satu? Saya selalu zikir, berdoa, saya kepingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad anget, ya Allah, jadi perasaan hati saya suruh berangkat ke sini itu ternyata ada orang yang kangen kepingin ketemu dengan saya. Sampai akhirnya harus proses tidur di masjid diusir, istirahat di sana sampai dijongkrokkan, karena hanya akan ditemukan oleh orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, ternyata tidak ada ruginya orang yang zikir kepada Allah. Maka dalam Al-Quran, zikir ini tidak dibatasi dengan waktu. Tulisannya itu malah fadhkurullaha katsira. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Bukratan wa asila, pagi atau sore. Ternyata ini dari keistimewaan zikir kepada Allah. Sampai-sampai Ba'du Sufyah itu kalau menyampaikan begini, Bapak silakan berzikir. Wah, saya belum mampu untuk berzikir. Kalau belum bisa berzikir, kumpullah
dengan orang-orang yang ahli zikir. Sudahlah kalau kita nanti satu saat kita kumpul dengan orang-orang ahli zikir, kita ini akan katut. Terus ditanya lagi, saya belum bisa, belum ada kesempatan untuk kumpul. Sudahlah, senang saja dengan orang ahli zikir. Imam Syafi'i kalau mengatakan uhibbus sholihin walastu minhum. Saya ini suka kepada orang soleh walaupun saya belum bisa soleh. Ternyata orang yang ahli zikir ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan, wahai Rasulullah, mereka yang kumpul di tempat ini, di tempat yang mulia ini, dekat dengan Sidratil Muntaha, alladzina qulubuhum mu'allaqun bil masajid. Mereka itu ternyata orang-orang yang hatinya selalu tertambat kepada masjid. Maka alhamdulillah di tengah kesibukan kita waktu zuhur asar, kita tersedia masjid seperti ini. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Kadang-kadang sementara orang-orang yang ada di kantor lalai dengan pekerjaannya sehingga waktu ini betul. Tapi ini adalah hal yang mengingatkan kepada kita. Dan orang-orang yang hatinya selalu tertambat kepada masjid itu adalah orang-orang yang istimewa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, saya tadi sempat mencatat, rupanya besok di hari kiamat orang-orang yang senang ke dalam masjid itu wajahnya macam-macam. Ini nggak tahu kita ini wajah yang mana. Idza kana yaumul qiyamah yahsyurullaha qauman wujuhuhum kal kawakib wa wujuhuhum kal qamar wa wujuhuhum kasyams. Besok orang-orang yang ahli masjid itu ternyata di antara mereka itu ada yang wajahnya seperti bintang. Yang kedua ada wajahnya seperti bulan. Dan yang ketiga ada wajahnya seperti matahari. Ini kita ini masuk yang mana? Wah, nggak tahu nih. Akhirnya orang yang wajahnya seperti bintang itu ditanya oleh malaikat, ma a'malukum fid dunya. Wahai orang-orang yang wajahnya seperti bintang, apa sih yang kamu lakukan di dunia kok sampai seperti ini? Akhirnya mereka menjawab, fayaquluna kunna idza sami'na al-adhan kumna ila at-tahara wal wudu wa la nashtaghilu bi ghairi. Orang yang wajahnya kayak bintang itu ternyata mereka ketika mendengar suara azan, kesibukan dilepaskan, dia ambil air wudhu, kemudian dia berangkat ke masjid. Nah, kadang-kadang penyakit kita kayak begitu. Ya sama yang ngomong itu juga gitu. Di depan komputer masih ngarang, masih asik-asik. Allahu Akbar, ini kurang sidik. Kira-kira gak termasuk khawatir ini kalau begitu. Ya. Kemudian mereka yang seperti bulan itu ditanyakan, ma'amalukum fid dunya, fayaquluna kunna natawaddau qabla al-adzan. Sebelum azan berkumandang ini sudah wudu. Berarti kalau yang pertama tadi yang kayak bintang itu begitu dengar suara azan semuanya tinggalkan, sesuci, wudu, berangkat ke masjid. Ini enggak. Yang kedua yang kayak bulan itu ketika sebelum azan berkumandang itu dia sudah punya wudu, sudah siap. Lah yang ketiga ada lagi lucu, wa wujuhum kasyamsi fayaquluna ba'da su'al kunna nasma'un nida fil masjid. Jadi ketika azan kumandang itu sudah duduk di masjid. Lho nek awake dhewe itu kadang-kadang butuh azan, ala isik nang azan.
Kalau Jumatan itu kadang-kadang penyakitnya begitu, isi nembe khotbah pisan. Kedua itu kesana mana? Halah, isi khotbah kedua. Yang ketiga isi nembe komat, lalu kadang-kadang. Jadi kita nggak tahu kira-kira kita ya nggak golongan bintang ya udah, bulan ya udah, matahari ya udah. Kira-kira lampu, tapi lampu itu kira-kira wattnya ya macam-macam itu. Anak 40 watt. Setengah watt paling. Ini ternyata bagian terpenting orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang hubungannya dengan Dia. Maka Bapak Ibu, paling tidak ini untuk koreksi kita masing-masing. Bolehlah kita bekerja, tapi ketika sudah menjelang waktu-waktu kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya ini yang perlu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sempat ketemu dengan seorang pegawai di institusi pemerintah. Rupanya dia ini sudah eselonnya tinggi. Nah, terakhir itu tidak tahu ketemu dia kok malah turun. Dia cerita, saya turun ini alhamdulillah Ustaz, saya bersyukur. Loh kok bersyukur? Yang lain semuanya kepingin naik malah bersyukur. Lah iya, saya bagian kepegawaian. Saya bolak-balik di depan komputer itu tidak pernah berhenti, tidak pernah. Akhirnya rupanya diingatkan oleh Allah. Akhirnya dia cerita sampai membuat buku. Kita ini sebetulnya akan diingatkan oleh Allah. Boleh kita kerja, mulai pagi hari kerja, tapi begitu sudah mulai zuhur, loh, otak ini perlu refresh. Berhentilah, segera berwudu, kemudian sholat. Habis itu selesai, kembali lagi kita kerja, waktunya tidak begitu lama karena zuhur sampai asar. Begitu asar berkumandang, istirahat, direfresh kembali. Akhirnya dia cerita, saya hampir kena stroke, tapi alhamdulillah sekarang saya sadari ternyata pekerjaan itu tidak harus saya turuti seperti itu. Akhirnya dia mulai sudah. Begitu 5 menit mau menjelang zuhur, dia sudah berhenti, dia ambil air wudhu, kemudian ke masjid. Begitu asar demikian pulang. Akhirnya rupanya dia cerita, alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah dari stroke. Kira-kira kalau saya tetap di pegawai terus bolak-balik siang hari malam. Nah, ini Bapak Ibu, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ini dekat dengan masjid. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, orang yang dekat dengan Allah di tempat ini sudah mendekati Sidratil Muntaha. Kalau yang pertama tadi orang ahli dzikir, yang kedua orang yang hatinya selalu tertambat kepada masjid, 5 waktu ini tidak sampai kebobolan. Makanya tadi saya ceritakan, Sayyidina Utsman bin Affan menyampaikan betapa hebatnya orang yang bisa sholat 4 waktu dan kontinu melaksanakan sholat, punya 9 keistimewaan. Nah, yang ketiga ini ternyata alladzina lam yastasib liwalidayhi syai'. Orang yang mulutnya ini tidak pernah mengucapkan kasar. Kalau bahasa Arabnya itu maknanya misui. Misui itu bahasa Jawa. Ya misui itu ya. Orang yang tidak pernah dengan orang tuanya itu mengucap jelek itu enggak. Ternyata yang ketiga ini memberikan pelajaran kepada kita. Orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang birrul walidain. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, satu rumusan yang penting kata Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jika orang tua kita sudah tidak ada, coba kita angan. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anak kamu itu akan berbuat baik kepada kamu. Jangan salahkan anak-anak kita kalau anak-anak kita ini tidak hormat kepada kita. Jangan-jangan kita ini tidak begitu hormat kepada Allah. Jangan salahkan anak kita kalau anak kita suruh kadang-kadang tidak mau. Jangan-jangan kita ini kadang-kadang mengecewakan orang. Ada kisah yang luar biasa
Di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini aslinya dari Yaman. Orang ini hidup hanya dengan ibunya. Ibunya sudah tua dan sakit-sakitan lagi. Dia betul-betul berbakti kepada ibunya. Pemuda ini kepingin sekali ketemu dengan Rasulullah karena di zaman Rasulullah, tapi akhirnya tidak kesampaian, makanya dia disebut bukan sahabat. Bapak Ibu kalau mau membaca cerita ini, pemuda ini namanya yang kita sering kenal Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di Yaman. Jadi beliau masuk Islam itu beliau di Yaman, Rasulullah di Madinah. Saking ketika dia sudah masuk Islam, dia kepinginnya bertemu dengan Rasulullah luar biasa. Tapi dia ingat kembali ketika menengok ibunya yang sudah tua seperti itu. Setiap kebutuhan apa ibunya dia yang ngurus, mulai mandi, makan, apa saja. Satu saat rupanya dia ini melamun. Ibunya ini terasa, ini anak saya kok aneh, jangan-jangan dia punya masalah apa. Ditanya, "Nak, saya perhatikan beberapa hari ini kamu kok selalu merenung. Sebetulnya ada apa, Nak?" Uwais ini mau mengutarakan kepada ibunya ini, ya terlalu berat, tapi apa yang menjadi satu keinginan yang paling dalam hatinya, kepingin betul ketemu Rasul. Akhirnya dia cerita, "Ibu, saya sebetulnya kepingin ketemu dengan Rasulullah." Akhirnya ibunya rupanya memberikan kesempatan, membuka peluang. "Nak, kalau kamu memang kepingin ketemu Rasulullah, silahkan kamu bisa ke Madinah. Namun tolong ibumu, kebutuhan ibumu ini kamu cukupi dulu." Ibaratnya kalau bahasa kita, ya silakan ibu dititipkan tetangga. Nanti kebutuhan apa-apa kamu berikan. Tapi yang paling penting, Nak, pesan ibu, silakan kamu temui Rasulullah. Hari ini kamu kepingin banget ketemu sama Rasulullah, tapi tolong kalau kamu sudah ketemu dan cukup, segera pulang karena ibu di sini sendiri. Uwais begitu ada lampu hijau, dia boleh keluar dari rumah, sungkem ibunya, berangkatlah dia berjalan ke Madinah. Pingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Begitu masuk rumah Rasulullah, "Assalamualaikum", dibuka, ternyata yang membuka Sayyidah Aisyah. Uwais ini tanya, "Wahai bunda, adakah Rasulullah di rumah? Kami dari Yaman, jauh dari sana, kepingin ketemu Rasulullah." Waktu itu Rasulullah ceritanya sedang perang. Sayyidah Aisyah jawab, "Wahai Nak, sampai hari ini Rasulullah belum pulang karena hari ini Rasulullah sedang perang." Nangis Wes. Nangis ini kebingungan, saya menunggu Rasulullah, apa saya langsung pulang? Kalau saya menunggu Rasulullah, tidak tahu sampai kapan perang ini akan usai. Tapi kalau saya pulang, ya Allah, saya sudah sampai Madinah seperti ini, saya tidak dapat apa-apa, saya kembali lagi pulang. Tapi saya ingat orang tua saya. Dia diam sejenak, akhirnya dia putuskan, "Wahai bunda, kalau demikian saya pamit. Sampaikan salam takdim saya kepada Rasulullah. Saya Uwais Al-Qarni dari Yaman." Akhirnya Uwais Al-Qarni pulang, tidak sempat ketemu Rasulullah. Makanya di dalam kisah, Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat. Karena syaratnya sahabat itu satu, iman kepada Rasulullah dan pernah bertemu dengan Rasulullah, itu sahabat. Tapi ada lagi orang yang bertemu dengan Rasul tidak iman, bukan diarani sahabat. Maka Uwais ini tidak sempat jadi sahabat, pulang dia ke Yaman. Begitu dia pulang ke Yaman, Rasulullah, ringkas cerita, Rasulullah pulang dari perang. Rupanya Rasulullah ini dapat kabar dari malaikat Jibril. Begitu Sayyidah Aisyah menceritakan, "Wahai Rasulullah, kemarin
ada anak muda yang datang ke tempat ini menyampaikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah menyampaikan, Aisyah, kamu tahu enggak Aisyah, siapa orang yang datang? Orang yang datang itu orang yang masyhur di langit. Jadi pembicaraan para malaikat, orang itu masyhur di langit. Tapi di bumi, enggak kelihatan. Bapak Ibu, terkadang ada orang yang dekat dengan Allah. Malaikat itu semuanya kagum, tapi masyarakat setempat itu enggak ngerti. Akhirnya betul, di saat Rasulullah masih sugeng pernah memanggil Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Nah, salah satu pesannya Rasulullah begitu, Umar, Ali, besok kalau saya sudah tidak ada, tolong sempatkan kamu temui salah seorang pemuda di Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, ingat, yang pertama, sampaikan salam saya. Yang kedua, ini jubah ini berikan kenang-kenangan untuk dia. Dan yang ketiga, ini yang paling aneh, tolong mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni, dan pesan saya, tolong doakan umat saya. Benar, ketika Khalifah Umar bin Khattab jadi khalifah, Sayyidina Umar ini jadi khalifah, ingat pesan Rasulullah. Setiap kali musim haji, orang yang datang ke Mekah mesti ditanya, ini rombongan dari mana? Ini rombongan dari mana? Akhirnya ketika ada rombongan dari Yaman, ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Lah yang ditanya itu ya pelongo-pelongo, tanda tanya. Khalifah kok yo aneh, goleki kok Uwais. Loh, emangnya kenapa? Itu ya Rasulullah, dia yang bagian membawa unta itu, yang nuntun unta itu bagiannya Uwais. Jadi barang-barang semuanya apa itu yang nuntun Uwais Al-Qarni. Ibaratnya pekerja kasar, dia bagian yang Rasulullah wahai khalifah, kenapa orang seperti kau ditanya? Tidak, saya kepingin ketemu mana orang. Itu Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar datang mendekati Uwais. Ditanya sama Sayyidina Umar, Mas Mukal Giri, siapa nama panjenengan? Dia ini masih menutupi jawab, Ana Abdullah, saya hamba Allah. Mas Mukal Giri, Ana Abdullah, saya hamba Allah. Terus balik. Begitu 3 kali pertanyaan ini dibalik oleh Sayyidina Umar. Hal anta Uwais Al-Qarni? Apakah engkau ini Uwais Al-Qarni? Baru dia diam. Naam, ana Uwais Al-Qarni. Langsung dirangkul oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Uwais, sekian lamanya saya kepingin ketemu dengan engkau. Akhirnya tanya, ada apa Khalifah? Yang pertama, menyampaikan titip salam Rasulullah ketika masih hidup kepadamu. Dijawab oleh was'alaika wa alaihi salam. Yang kedua, ini ada titipan jubah dari Rasulullah. Wah, senangnya Uwais walaupun tidak ketemu orangnya, akhirnya jubah itu diciumi. Nah begitu yang ketiga ini yang Uwais tidak bisa. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, tolong doakan umat Rasulullah. Uwais kaget. Wahai khalifah, bukankah engkau yang mengganti Rasulullah? Kenapa saya yang berdoa? Saya enggak. Ini SK-nya itu turunnya namanya Jadi Uwais sendiri itu enggak ngerti orang, kalau dia orang baik itu enggak ngerti. SK-nya itu panjenengan disuruh mohon doa. Dia tidak mau lagi, enggak wahai khalifah, engkau orang yang mulia, enggak Uwais. Ini benar pesan Rasulullah, tolong doakan untuk keselamatan Rasulullah, keselamatan umat Rasulullah. Akhirnya terpaksa Uwais Al-Qarni berdoa. Yang paling asik itu di sini Bapak.
Ini kalau urusannya ulama-ulama sufi itu ada terusan. Begitu beliau berdoa, ya Allah selamatkan ya Allah umat Rasulullah dan lainnya gitu. Rupanya jawaban Allah itu langsung di SMS itu kalau ngomong sekarang kan kira-kira gitu loh. Lu direkomendasi 50%. Loh. 50% loh. Akhirnya dia matur, ya Allah, bagaimana nanti kalau saya ketemu Rasulullah? Saya ditanya, kok yang engkau rekomendasikan sholat kok 50%? Akhirnya dijawab oleh Allah, yang 50% itu bagiannya Habibi wa Habibi Mahbubi. Ini kurun kamu mendoakan ini dari mulai pasca Rasulullah sampai kamu. Nah setelah kamu nanti tidak ada ini ada bagiannya yang lain. Akhirnya ditanya, siapa ini? Akhirnya cerita di dalam kisah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. Makanya Bapak Ibu kalau kita kadang-kadang sering dengar kenapa sih kok nek donga kadang-kadang kita Fatihah Syekh Abdul Qadir, ceritanya awalnya ini. Jadi kalau bagiannya Wes Al-Qarni itu ke sana, bagian kesininya ada kurun, Mas. Nah, inilah 3 orang, rupanya 3 golongan yang oleh malaikat Jibril disinyalir orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita masuk golongan ini. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana khutbah yang saya sampaikan tadi, ternyata sholat itu adalah bagian dari barometer kehidupan. Sholat itu adalah model bentuk kita kayak apa itu di dalam sholat. Sampai Imam Hasan Basri itu kalau mengatakan begini, idza ha'at 'alaika sholataka famal ladzi ya'izzu 'alaika. Jika sholat saja buat kamu sepele, maka adakah urusan yang lebih penting menurutmu daripada sholat? Biqadri ma tata'addala sholatu tata'addala hayatu. Seperti apa engkau merubah sholatmu, seperti itulah engkau akan merubah hidup. Alam ta'lam anna sholata iqtaranat bil falah. Tidakkah engkau tahu bahwa sholat itu bergandengan erat dengan kesuksesan? Apa buktinya? Adzan ketika berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah mendirikan sholat, marilah meraih kesuksesan. Fa kaifa tatlubu minallahi taufiq wa anta lahikahu ghairu. Bagaimana mungkin engkau minta sukses kepada Allah sedangkan engkau tidak tunaikan hak? Mudah-mudahan Allahumma ja'alna mimman yuqimus shalah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendirikan sholat tepat pada waktu. Amin. Kemudian beliau meneruskan, ada kata-kata mutiaranya begini, man ta'awwada ala ta'khiris shalah rajulun aw imra'ah. Ini warning untuk kita semua. Barang siapa yang terbiasa mengakhirkan sholat, laki-laki ataupun perempuan, falyatiha litakhiri fi kulli umuri hayatih, maka bersiap-siaplah ia terlambat dalam segala urusan kehidupan. 1. Zuwaj di dalam urusan pernikahannya, wadifah di dalam urusan pekerjaannya, dzurriyyah di dalam urusan keturunannya, afiyah di dalam urusan kesehatannya, takmilah di dalam urusan kemapanannya, sampai taufik di dalam petunjuk. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang senantiasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu
imadin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang menegakkan sholat, orang itu menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, orang itu merobohkan agama. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya ala kulli niyatin shalihah. Bidu'i muhaddir sirrul Fatihah.